Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai operational amplifier atau biasa disingkat op-amp. Secara simbol biasa digambarkan dengan seperti ini. Ada seperti segitiga seperti ini. Ada dua kaki input ditandai dengan simbol plus dan minus. Yang simbol plus itu disebut sebagai input yang non-inverting, yang tidak membalik. Sementara yang kaki dengan simbol minus ini adalah disebut sebagai kaki input inverting atau kaki input membalik. Kemudian ada satu kaki output. Nah, selebihnya adalah kaki untuk tegangan agar si op-amp ini bisa bekerja, yaitu plus VCC sama minus VCC atau VEE. Nah, apa itu op-amp? Op-amp itu merupakan piranti elektronik yang berperilaku seperti voltage controlled voltage source, VCVS, ya, yaitu sumber tegangan terkendali tegangan. Jadi dia dapat dipandang sebagai sumber tegangan yang dikendalikan oleh tegangan juga. Jadi VCVS itu adalah piranti yang tegangan outputnya itu dikendalikan oleh tegangan input. Nah, umumnya berlaku hubungan linier ya antara tegangan output dengan tegangan input. Nah, perbandingan antara tegangan output dengan tegangan input itu disebut rasio atau gain, atau kita terjemahkan sebagai penguatan. Nah, kalau tidak ada umpan balik, maka tegangan output Vout ini akan memenuhi persamaan AOL dikalikan V1 min V2. V1 itu adalah tegangan di kaki plus, lalu V2 adalah tegangan di kaki minus. Nah, AOL ini berarti adalah A untuk open loop, maksudnya OL itu open loop. Kalau kita lihat dalam diagram ini, maka tegangan output ini seolah-olah dihasilkan oleh sumber tegangan di sini yang nilainya adalah A VOL dikalikan V1 min V2 ini. Ya, melalui resistor Rout ini. Lalu untuk di bagian input itu antara kedua kaki dapat kita pandang di situ ada suatu hambatan Rin. Ya. Nah, ada beberapa parameter yang berkaitan dengan op-amp. Yang pertama ada open loop voltage gain, ya, AVOL. Ada unity gain frequency atau kita simbolkan F unity. Ada input resistance, ada output resistance, input bias current, input offset current, input offset voltage, ada common mode rejection ratio, dan mungkin masih ada lagi yang lain ya, tapi yang kita bahas beberapa dari ini saja. Nah, yang untuk AVOL ini idealnya dia harusnya tak berhingga. Jadi kalau ada suatu pabrikan ingin memproduksi op-amp, maka dia harus mengupayakan agar nilai AVOL-nya itu sebesar mungkin gitu. Contoh untuk yang produk LM741C itu AVOL-nya bisa dibuat sampai 100.000. Tapi yang LF157A ini bisa lebih tinggi lagi dia. Dalam produksinya itu dia bisa menghasilkan AVOL yang 200.000. Jadi kalau dari tinjauan AVOL-nya kita bisa katakan yang LF157 ini bisa lebih ideal atau lebih baik dibandingkan yang LM741. Kemudian untuk unity gain frekuensi idealnya bernilai tak hingga, sementara dalam realitanya LM741 bernilai 1 MHz, kemudian LF ini 20 MHz. Untuk input resistan idealnya itu bernilai tak hingga, yang LM741 2 mega ohm, lalu yang LF157A itu 10⁻12 ohm. Output resistan idealnya tak hingga 0. Lalu input bias current idealnya 0, input offset current idealnya 0, input offset voltage idealnya 0. Lalu untuk common mode rejection ratio idealnya bernilai tak hingga. Ini dinyatakan dalam satuan desibel ya. Oke, nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan parameter-parameter ini.
Baik, yang pertama open loop voltage gain itu tadi di awal sudah kesebut ya, dia merupakan rasio tegangan output terhadap tegangan input tanpa adanya umpan balik, tanpa adanya feedback gitu. Jadi misalkan rangkaiannya seperti ini, dari output tidak ada dihubungkan ke bagian input, maka ini dikatakan dia tanpa adanya umpan balik atau rangkaiannya loop terbuka. Nah, op-amp idealnya itu memiliki open loop, penguatan open loop yang tak terhingga. Itu idealnya begitu. Nah, penguatan yang besar ini akan membuat sistem penguatan op-amp menjadi tidak stabil. Nah, maka untuk menstabilkannya ya perlu diberikan umpan balik. Maka nanti banyak dalam penggunaannya op-amp ini akan dipasang umpan balik gitu. Kemudian yang disebut sebagai unity gain frekuensi atau kita singkat saja UGF ini, itu adalah frekuensi di mana penguatan tegangan sebuah amplifier akan menurun ya hingga mencapai nilai 1. Jadi kalau sudah mencapai frekuensi tersebut, maka penguatan si amplifiernya menjadi tidak ada atau tidak ada penguatan, ya berarti nilainya sama dengan 1. Dan itu berarti tidak memperkuat sinyal input lagi, melainkan hanya mempertahankan amplitude sinyal input. Idealnya begitu ya, dia mempertahankan, tapi bisa jadi nanti malah menjadi turun gitu. Nah, contoh untuk op-amp LM741 UGF-nya 1 MHz. Ini artinya apa? Kalau frekuensi nya sudah sebesar 1 MHz, maka tegangan outputnya akan menurun gitu ya. Atau kalau frekuensi inputnya itu sudah di atas 1 MHz, maka tegangan outputnya justru akan menurun. Jadi ini jadi batas ya, UGF ini jadi batas. Kalau UGF-nya 1 MHz, maka sinyal input dengan frekuensi yang kurang dari 1 MHz itu masih tetap akan diperkuat dengan normal oleh si op-amp-nya. Tapi kalau sinyal inputnya punya frekuensi yang di atas 1 MHz, maka justru outputnya akan lebih rendah gitu. Nah, maka untuk idealnya atau untuk kinerja yang lebih baik, maka UGF itu harusnya nilainya setinggi-tingginya gitu. Nah, kemudian untuk input bias current itu adalah arus yang mengalir melalui kaki input di op-amp ya ketika terdapat tegangan input. Ya, jadi kalau dikasih tegangan input, maka arus yang mengalir di kaki input itu disebut sebagai arus bias masukannya ya, input bias current. Kemudian kalau tidak ada tegangan input, maka arus di kaki inputnya itu disebut sebagai input offset current. Kemudian yang disebut sebagai common mode rejection ratio itu adalah ungkapan dengan rumus seperti ini, 20 log berbasis 10 ya, ADM per ACM. Nah, ADM itu adalah penguatan dalam mode diferensial, sementara ACM itu adalah penguatan dalam common mode ya. Apa itu penguatan differential mode? Itu adalah penguatan op-amp terhadap perbedaan sinyal di kedua kaki inputnya. Jadi kalau di kaki inputnya itu ada tegangan V plus dan juga tegangan V minus, maka selisihnya itu akan kita sebut sebagai VDM. V plus dikurangi V minus itu adalah VDM. Bisa disebut juga tegangan diferensial antara kaki inputnya. Lalu berapa tegangan output yang keluar, kita masukkan dalam rumus ini, V out dibagi dengan VDM tadi, itulah yang dinyatakan sebagai ADM-nya. Ya, itulah yang disebut sebagai ADM. Kemudian, lalu ACM itu apa? ACM itu adalah penguatan dari si op-amp terhadap sinyal common mode ya pada kedua input terminalnya. Jadi sinyal common mode itu adalah rata dari sinyal yang hadir pada kedua input terminal op-amp. Sinyal ini ada di kedua inputnya. Fasenya sama, amplitudenya juga sama. Gitu. Jadi rumusnya untuk VCM adalah V plus ditambah V minus dibagi 2 ya. Kita ambil rata antara tegangan V plus dengan V minus. Sinyal ini sekali lagi ya, itu ada di kedua kaki input ya, ada di kedua kaki input. Jadi di kaki input plus itu ada VCM sebesar ini, di kaki input minus juga ada VCM sebesar ini juga gitu. Nah, yang dimaksud sebagai ACM-nya itu adalah perbandingan antara V out yang dihasilkan dibagi dengan V
CM. Nah, sinyal yang muncul dalam mode semacam ini itu adalah sinyal yang tidak diharapkan ya. Seharusnya ini adalah sinyal yang tidak diharapkan. Artinya apa? Berarti akan semakin baik kalau Vout yang keluar itu adalah 0 begitu ya. Adalah 0. Berarti ACM akan semakin bagus kalau nilainya semakin kecil. Nah, jadi idealnya itu ya, kalau kedua input itu disatukan dan kita kasih tegangan, maka kan itu sudah muncul tuh sinyal common mode jelas-jelas itu ya, karena sudah disatukan antara kedua kakinya itu. Maka harusnya tegangan outputnya harus 0 gitu ya, itu idealnya ya. Tapi karena nggak bisa ideal ya, kita ambil saja semakin kecil nilai ACM maka op-amp akan semakin ideal. Nah, CMRR kalau kalau ideal itu adalah ACM-nya semakin kecil, sementara tadi di sini ACM ini adalah menjadi pembagi di sini, maka CMRR akan semakin bagus kalau apa? Kalau nilai ini semakin besar ya. Jadi CMRR itu merupakan ukuran seberapa baik sebuah op-amp dapat menolak sinyal common mode ya pada inputnya. Semakin tinggi CMRR berarti semakin rendah ACM kan, gitu. Nah, berarti semakin tinggi CMRR itu akan berkonsekuensi kinerjanya semakin baik. Kemudian ada parameter lain namanya slew rate ya. Itu merupakan ukuran seberapa cepat op-amp dapat mengubah outputnya ketika terjadi perubahan pada sinyal inputnya. Jadi misalkan pada sinyal input terjadi perubahan nilai, tentunya pada output kita harapkan juga terjadi perubahan, merespon dari perubahan dari input tadi. Nah, hanya saja jika misalkan pada sinyal input itu terjadi perubahan secara seketika, yang di outputnya belum tentu langsung mengikuti secara seketika, gitu ya perubahannya. Nah, slew rate ini menyatakan ukuran seberapa cepatnya itu tegangan output mengikuti perubahan tegangan input. Nah, SR itu didefinisikan sebagai perubahan tegangan output dibagi delta T, gitu ya. Idealnya nih, kalau dari input berubah maka di output langsung berubah seperti ini. Misalkan dari rendah langsung jadi tinggi begitu. Itu idealnya. Tapi kenyataannya tidak. Realitanya bisa berbentuk eksponensial. Nah, kita untuk menghitung slew rate-nya itu kita tarik garis miring ya dari awal eksponensial sampai akhir eksponensial ini, tarik garis miring. Lalu kemiringan itulah kita nyatakan sebagai delta Vout dibagi dengan delta T. Gitu. Kalau delta T-nya rendah berarti atau kecil berarti kan eksponensialnya ini semakin mendekati ideal ini kan, gitu. Nah, itu tandanya dia semakin ideal. Berarti SR itu akan menyatakan semakin ideal kalau SR-nya bernilai tak hingga. Bernilai besar. Kenapa? Delta T-nya semakin kecil. Oke. Kemudian ini adalah berbagai kemasan untuk op-amp 741. Ini dalam satu IC seperti ini ada 8 kaki, ada kaki input yang inverting di sini, yang non inverting nomor 3. Ini adalah VCC-nya ya, V plus sama V minus ini. Kemudian ini kaki output di nomor 6. Lalu ada 2 kaki ini offset 0 ya, 1 dan 5. Ini nanti akan kita pelajari sedikit terkait apa fungsi dari kaki ini. Lalu NC ini adalah normally closed ya, no connection, maaf ya, no connection artinya dia tidak ada tidak disambungkan dengan apapun. Kemudian perhatikan di sini ada lingkaran setengah, yaitu sebagai tanda nanti kalau kita mau menomori kakinya. Jadi kalau kita lihat dari atas ada lingkaran di sini, berarti mulai sebelah kirinya itu nomor 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, balik lagi ke atas 8. Lalu yang model seperti ini, model kedua ya, ini sampai ada 10 kaki. Di sini ada yang kaki NC-nya sampai ada 3 ya, gitu. Ada juga yang model semacam ini. Nah, tadi offset 0 ini digunakan untuk mengatur agar tegangan outputnya jadi 0 ketika kedua kaki inputnya dihubungkan ke ground. Jadi kalau kaki nomor 2 sama 3 ini kita satukan lalu dihubungkan ke ground, harusnya di sini 0. Nah, kenyataannya bisa jadi tidak. Maka kita bisa pasang resistor di antara resistor variabel ya, antara 1 sama 5.
lalu kita atur sehingga nanti Vout-nya akan 0 begitu. Jadi kita putar-putar ini resistor variabel ini agar Vout-nya jadi 0. Itulah kegunaan kaki offset 0 ya. Nah, ini ada satu kaidah yang penting, yang wajib ini harus kita pahami, dan inilah sebagai bekal atau senjata kita untuk menganalisis berbagai macam rangkaian op-amp nanti. Wajib dikuasai ini. Sebagaimana misalkan dalam pembelajaran mungkin di elektronika 1, LDA 1 itu kita kenal ada hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Nah, untuk op-amp di sini ada dua hukum di sini yang perlu kita pahami ya dan kuasai. Sederhana sekali sebenarnya ya, prinsip ini sederhana sekali. Menurut saya lebih sederhana dibandingkan hukum Kirchhoff 1 dan 2 gitu. Jadi begini, op-amp ini kita lihat di gambar sini, dia punya kaki tadi, kaki inverting minus dan kaki non inverting plus. Di sini kaki inverting dihubungkan dengan tegangan V1. Lalu kaki non-inverting dihubungkan dengan V2. Nah, ada arus I1 yang mengalir ke kaki minus, kaki inverting, lalu ada arus I2 yang mengalir ke kaki non-inverting atau kaki plus. Nah, kaidahnya adalah yang satu, arus pada kedua kaki input itu bernilai 0. Jadi, I1 harus 0, I2 juga harus 0. Tuh, mudah sekali ya. Lalu kemudian kaidah yang kedua, selisih tegangan pada kedua kaki inputnya adalah 0. Kedua kaki input kan ini minus sama plus. Di sini tegangannya V1, di sini V2. Nah, selisihnya V1 min V2 min V1 itu VD itu ya. V plus min V minus ini itu harus 0. Artinya apa? V2 akan sama dengan V1. Dah. Jadi dua kaidah ini wajib kita kuasai, karena ini menjadi bekal kita untuk melakukan analisis bagi rangkaian-rangkaian op-amp. Sekarang kita contoh nih ya. Ada op-amp seperti ini, kaki outputnya dihubungkan ke kaki input melalui resistor 40 kilo ohm ini. Jadi ini feedbacknya ya. Ini feedback. Jadi output diumpan balikan ke kaki minus. Nah, lalu kaki plus itu diberikan tegangan Vs. Ya, kaki plus diberikan tegangan Vs. Sekarang kita gunakan kaidah 1 dan 2 ya. Kaidah 1 bahwa I1 dan I2-nya harus 0. Oke. Kemudian kaidah 2, V1 harus sama dengan V2. Nah, kebetulan V2 kan di sini diberikan tegangan Vs. Berarti nanti V1-nya juga akan sama dengan Vs. Nah, kalau sudah, sekarang kita terapkan hukum Kirchhoff arus di kaki sini ya, di sini maksudnya ya, di percabangan sini. Kita tinjau ada arus dari sini ya, arus feedback ini yang melalui resistor 40 kilo ohm. Ini lalu sampai di titik sini dia akan memencar, yang satu ke sana menjadi I1, yang satu ke bawah sini ya, melewati yang 5 kilo ohm. Jadi arus ini masuk ke titik percabangan, keluar percabangan menjadi dua cabang ya, ke I1 dan ke 5 kilo ohm ini. Maka yang di sini yang melewati 40 kilo ohm itu dapat kita hitung dengan menggunakan tegangan yang di 40 kilo ohm dibagi resistor, dibagi hambatannya 40 kilo ohm. Tegangan yang di 40 kilo ohm dibagi 40 kilo ohm gitu ya. Ini harusnya kilo ya. Nah, kemudian tegangan di 40 kilo ohm itu dari mana? Ya, kita lihat nih. Di sini potensialnya V0, di sini tadi potensialnya adalah Vs. Maka tegangan di sini adalah V output, bukan V0, V output dikurangi Vs. Ya, V output dikurangi Vs dibagi 40 kilo ya. Nah, itu harus sama dengan I1 ditambah dengan I yang melewati 5 kilo ohm. Nah, I yang melewati 5 kilo ohm itu apa? Ya, berarti tegangan di 5 kilo ohm ini yaitu Vs dikurangi ground atau 0 gitu ya, dibagi dengan 5 kilo ohm. Oke. Nah, maka
kita bisa dapatkan persamaan semacam ini. Nah, karena I1-nya 0, maka nanti kita punya sebelah kiri V0 min Vs per 40, sebelah kanan Vs per 5. Tinggal kita manipulasi saja aljabarnya, kita bisa dapatkan 9 Vs sama dengan VO. Ya, 9 Vs sama dengan VO. Kemudian sekarang kita tinjau di titik output kaki sini ya. Di titik sini. Kita tinjau ada arus I output, lalu dia masuk ke titik percabangan, lalu keluar percabangan menjadi dua. Yang satu ke yang arus feedback ini, yang satu ke yang 20 kilo ohm. Maka I output ini yang masuk percabangan, yang sebelah kanan ini yang keluar percabangan. Ini yang melalui kaki feedback, ya, R feedback ini. Lalu ini yang melalui yang 20 kilo ohm itu. Arusnya adalah sebesar V output dibagi 20 kilo ohm. Oke, dari sini kita dapat menghitung nilai I output kalau Vs-nya diketahui, ya. Kalau Vs-nya diketahui 1 volt, ya. Kalau Vs-nya 1 volt, maka berdasarkan rumus ini berarti V output-nya adalah 9 volt. Jadi Vs 1 volt, V output 9 volt. Di sini 9 volt, maka ini sudah bisa kita hitung. Ketemu nilainya adalah 0,65 mA. Gitu ya. Lihat, semua analisis ini tadi dapat kita mulai dengan bantuan dua kaidah ini ya. Itu. Oke, kemudian sekarang ada yang menarik yang disebut sebagai virtual ground ya dalam op-amp itu. Kalau rangkaiannya semacam ini, maka titik di sini disebut sebagai titik virtual ground. Kenapa kok disebut virtual ya? Karena I2 ya, arus yang mengalir di kaki minus di sini itu arusnya 0. Kalau arusnya 0, maka seolah-olah antara kaki minus dengan plus ini tidak tersambung atau kita katakan dia terbuka. Oke. Lalu V2-nya kalau di sini kaki plus di sini dihubungkan dengan ground, maka berdasarkan kaidahnya op-amp tadi, maka di V minus di sini, artinya di V2 ini harus juga sama dengan ini, yaitu sama dengan ground. Jadi V2-nya juga harus 0. Nah, seolah-olah kaki minus dengan plus ini tersambung gitu loh, karena beda potensial ini sama dengan beda potensial sini kan gitu. Nah, jadi ada ketidakcocokan ya. Dalam tinjauan arus, kedua kaki ini seolah-olah terputus, terbuka. Sementara dalam tinjauan tegangan, kedua kaki ini seolah-olah tersambung. Nah, maka meskipun ini dapat kita pandang sebagai ground, tapi karena sifat yang agak nyeleneh tadi itulah kita katakan dia bukan ground yang sejati, tapi dia virtual ground. Gitu. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian-rangkaian op-amp. Di antaranya ada penguat inverting, penguat non-inverting, integrator, diferensiator, inverting adder, voltage follower, dan komparator. Sebenarnya masih ada jenis-jenis rangkaian op-amp lainnya, tapi untuk kita cukupkan pada 7 macam ini. Nanti untuk rangkaian lainnya harapannya bisa dikembangkan, dipelajari sendiri berdasarkan cara analisa yang dipelajari di macam-macam rangkaian op-amp ini. Begitu. Jadi untuk pertemuan hari ini, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.